everyone, perkenalkan nama saya Laili Kimia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Istilah Nusantara. Istilah Nusantara dalam bahasa Sanskerta adalah Nusa artinya pulau atau kepulauan, antara adalah luar atau seberang. Nusantara adalah pulau-pulau lain di luar Jawa yang diklaim dalam kekuasaan Majapahit. Sumpah Pelapa Pati Gajah Mada, yaitu Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah pelapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kosakata Indonesia tercantum dalam jurnal artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta. Diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Nederland India atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan. Nama Indonesia pertama kali muncul di sebuah majalah ilmu tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Yang terbit di Singapura, penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan and George Samuel Luxon Eyre. Saat itu, nama Hindia nama wilayah kita saat itu sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama sendiri. Eyre mengusulkan dua nama Indonesia atau Malayunesia. Eyre sendiri memilih Melayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia belakangan. Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnologi Jerman Adolf Bastian melalui bukunya. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan. Batas wilayah Indonesia. Wilayah teritorial tahap 1 meliputi wilayah bekas Hindia Belanda, asas pulau demi pulau terpisah-pisah. Setiap pulau dan perairan 3 mil dari pantai ketika surut. Wilayah teritorial tahap 2. Sejak deklarasi Juanda adalah upaya untuk menentukan wilayah perairan Republik Indonesia yang sebelumnya terdapat bagian-bagian laut di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai laut bebas menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Yang kedua, basis kepulauan, archipelagic archipel, satu kesatuan semua pulau dan lautannya. Batas keliling luar adalah 12 mil dari tepi pantai. Zona ekonomi eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE adalah jalur di luar dan perbatasan dengan laut teritorial Indonesia. Berlaku sejak 21 Maret 1980. ZEE laut tambahan di luar laut teritorial sampai 200 mil dari garis dasar. ZEE telah menjadi hukum internasional, ZEE untuk mengatasi keterbatasan ikan dan ZEE untuk meningkatkan modal pembangunan nasional. Indonesia Archipelagic adalah negara kepulauan. Peta Indonesia jika ditumpangkan di atas peta Amerika Serikat, maka akan terlihat Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat daratan Amerika Serikat sampai Laut Atlantik di timur daratan Amerika Serikat. Jarak ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia bisa sama dengan jarak California ke Bermuda. Wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan nasional outlook. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya didasarkan pada falsafah bangsa, posisi dan bentuk geografi, serta sejarah bangsa itu. Wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan sejarah bangsa, sesuai dengan posisi dan bentuk wilayah Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wujud geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah berdasarkan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Perbandingan geopolitik Barat dan di Indonesia. Geopolitik Barat, negara sebagai organisme. Bangsa dan negara mengikuti hukum alam, menerapkan teori ekspansi wilayah, yaitu perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruhnya wilayah negara atau perluasan daerah. Mengutamakan kekuatan senjata teknologi. Geopolitik Indonesia. Negara merupakan wilayah integrasi nasional yang terkait dengan kawasan regional dan internasional. Cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Anti ekspansi atau anti penjajahan. Seimbang antara kekuatan senjata, teknologi, dan kekuatan senjata sosial. Di Indonesia terdapat 3 alki, alur laut kepulauan Indonesia, dan 4 choke point, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Posisi geografis yang strategis ini mengharuskan Indonesia concern terhadap kewaspadaan lingkungan maritim, maritime domain awareness, erat kaitannya dengan geopolitik, geoekonomik, dan manuver geostrategi. Pergerakan manusia, barang, dan energi dari dahulu sampai sekarang dan masa mendatang sangat tergantung pada transportasi laut. Kelebihan dan kekurangan wilayah NKRI. Kelebihan, strategis di jalur perdagangan dunia.
Kekayaan alam melimpah dan aneka ragam. Kekayaan dan keindahan laut yang luas. Kekurangan, banyak lokasi rawan penyelundupan, banyak kawasan rawan bencana, dan transportasi relatif sulit dan mahal.